teknologi layanan jaringan atau TLJ. Di sini kami akan membuat proses komunikasi data pada jaringan komputer. Sebelumnya untuk anggota dari kelompok 2 ada Nur Hikmah, Gustian Rizaldi, Rizky, dan Muhammad Zailani. Komunikasi data jaringan komputer adalah proses pengiriman data-data yang bisa dikomunikasikan, dikirim, dan disebarluaskan kepada komputer-komputer lainnya melalui sebuah jaringan komputer. Tanpa adanya sebuah jaringan komputer, maka komunikasi data pun tidak bisa dilakukan. Komponen pada komunikasi jaringan komputer ada 4. Yang pertama adalah sumber data atau terminal sumber. Sumber data ini terdapat data-data yang akan ditransfer ke penerima data. Yang kedua adalah media transmisi, yaitu sebagai elemen yang berfungsi sebagai media lalu lintas data yang akan menjadi terminal data dari terminal sumber ke penerima data atau receiver. Yang ketiga adalah receiver atau terminal penerima, yaitu sebagai terminal yang akan menerima data yang telah ditransfer dari terminal sumber kepada receiver. Yang keempat adalah protokol atau aturan pada komunikasi data jaringan komputer. Cara kerja komunikasi data jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer merupakan komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat sebuah jaringan komputer. Komponen yang dimaksud adalah perangkat keras media. Listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada suatu jaringan komputer merambat atau memancar dengan prinsip kerja jaringan komputer. 2. Agar suatu jaringan dapat saling bertukar informasi data, diperlukan suatu alat yang disebut modem yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. 3. Pertama-tama, pengirim mengirimkan sinyal informasi menuju penerima melalui protokol encode yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian, sinyal melalui media transmisi dan melalui protokol kedua decode kembali menjadi sinyal digital sebelum masuk ke receiver. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara-cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan satu komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa menggunakan kabel ataupun nirkabel tanpa kabel. Fungsi topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Jenis-jenis topologi jaringan komputer. Pertama, topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah serangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. 2. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang model client dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. 3. Topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk banyak jaringan. Topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub. Dan yang keempat adalah topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Dan yang kelima adalah topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah
hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Dan yang keenam adalah topologi peer-to-peer. Topologi ini adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Dan yang ketujuh adalah topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berturut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Dan yang kedelapan adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru dengan Baik, untuk yang selanjutnya adalah proses komunikasi data pada jaringan telepon. Nah, di sini untuk komunikasi data pada jaringan telepon ada dua bagian, yaitu ada pada jaringan telepon kabel dan ada pada jaringan telepon seluler. Nah, untuk yang sekarang adalah cara kerja telepon kabel. Yang pertama, suara dari pengirim diterima oleh alat yang bernama mikrofon. Dari mikrofon tersebut, diubah dari gelombang suara menjadi gelombang listrik yang kemudian akan disalurkan oleh perangkat telepon. Sinyal yang dihasilkan dari perangkat telepon tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut akan diubah menjadi gelombang suara oleh alat yang bernama speaker. Nah, itu untuk cara pengerjaan atau cara kerja telepon kabel. Baik, untuk yang selanjutnya adalah cara kerja telepon seluler. Nah, telepon seluler menggunakan sistem wireless atau media tanpa kabel. Di sini, antara pengirim dan penerima tetap tercakup dalam BTS, yaitu Base Transfer Station. Adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara nirkabel antara pengguna telepon seluler. Nah, untuk cara kerja telepon seluler sendiri, yang pertama, suara dari pengirim diterima oleh alat yang bernama mikrofon. Lalu, mikrofon mengubah dari gelombang suara tersebut menjadi sinyal listrik yang kemudian akan dipancarkan ke BTS terdekat, lalu dikepusatkan telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sampailah ke penerima, lalu dari penerima di sana, sinyal listrik diubah menjadi gelombang suara oleh alat yang bernama speaker. Nah, itu untuk cara kerja telepon seluler. Nah, untuk yang sekarang adalah perangkat jaringan telepon. Ada 4 perangkat. Yang pertama ada blok jaringan, yang kedua standar dial, yang ketiga ringer, dan yang keempat ada hawk switch. Blok jaringan terdiri dari 2 rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian antisideton, dan yang kedua adalah rangkaian induksi atau duplex coil. Rangkaian sideton berfungsi sebagai peredam agar suara tidak terdengar lebih besar dari lawan bicara. Nah, sedangkan untuk rangkaian induksi digunakan untuk mencegah tegangan DC 48 volt yang masuk ke mikrofon dan speaker, serta sebagai duplex konversi. Sedangkan ringer dan rangkaian dial dihubungkan secara paralel ke saluran telepon. Sedangkan untuk hawk switch diletakkan agar dapat mendeteksi saat kondisi on hawk atau off hawk. Nah, itu adalah perangkat jaringan pada telepon. Nah, baik guys, gitu saja untuk video interaktif tentang proses komunikasi data pada jaringan komputer dan telepon. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.